Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cut Nadiatul Husna dan teman di sebelah saya Nishla Del Periksa. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang koloid dan kami berfokus pada jenis koloid emulasi cair. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang koloid. Apa itu koloid? Koloid adalah campuran heterogen dengan partikel terdispersi berukuran 1 sampai 1000 nanometer. Lebih besar dari larutan sejati tetapi lebih kecil dari suspensi, menunjukkan efek tindal atau hamburan cahaya. Contohnya seperti susu, asap, dan mayonis, dan menghasilkan gerakan Brown. Nah, emulasi cair adalah campuran dua cairan yang tidak saling melarutkan, di mana suatu cairan tersebar dalam bentuk tetesan kecil di dalam cairan lainnya. Dibutuhkan zat pengemulasi atau emulsifier untuk menstabilkan campuran dan mencegah pemisahan. Nah, hari ini kita akan mempelajari dunia mikrosusu, di mana sebuah minuman yang tampak sederhana namun menyimpan sebuah keajaiban ilmiah di dalamnya. Susu sebagai contoh sempurna dari emulsi campuran dua cairan yang tidak saling melarutkan, yaitu lemak dan air. Dan ini juga menunjukkan sifat-sifat khas koloid. Nah, susu terdiri dari berbagai komponen, tetapi kita akan fokus pada dua komponen utama yang membentuk emulasi, lemak susu dan air. Lemak susu dalam bentuk glubola-glubola kecil terdispersi ke dalam air. Glubola-glubola lemak ini dilapisi oleh membran yang disebut membran lipoprotein yang berperan penting dalam menstabilkan emulasi. Selain lemak dan air, susu juga mengandung protein, laktosa, dan mineral. Membran lipoprotein pada globular lemak susu bertindak sebagai emulgator alami. Membran ini terdiri fosfolipid, protein, dan kolesterol. Bagian fosfolipid memiliki bagian yang suka air yaitu hidrofolit, dan yang bagian yang suka minyak yaitu lipofolit, sehingga dapat menstabilkan antar muka dengan lemak dan air, mencegah globula untuk bergabung dan membentuk lapisan lemak terpisah di atas susu. Efek tindal adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid ketika seberkas cahaya dilewatkan melaluinya. Jika kita arahkan cahaya ke segelas susu, kita akan melihat jalur cahaya yang jelas. Karena glubola lemak susu yang berkurang koloid menghamburkan cahaya, contohnya seperti ini. Nah, sebaliknya jika kita melakukan hal yang sama pada air, kita akan melihat jalur cahaya tersebut. Ini membuktikan bahwa susu adalah koloid, bukan larutan sejati. Nah, contohnya seperti ini. Nah, bagaimana emulsi susu terbentuk? Prosesnya terjadi selama produksi susu di kelenjar susu sapi. Enzim dan protein tertentu dalam susu membantu mendispersikan lemak menjadi glubola-glubola kecil dan membentuk membran lipoprotein di sekitarnya. Proses pengolahan susu seperti homogenisasi dan pasteuritisasi dapat mempengaruhi stabilitas emulasi susu dan juga efek tindal. Homogenisasi mengurangi ukuran globula lemak sehingga meningkatkan stabilitas emulsi dan intensitas efek tindal. Pasteurisasi, meskipun tidak secara langsung mempengaruhi emulasi, dapat mempengaruhi protein dan komponen lain yang berkontribusi pada stabilitas emulasi dan efek tindal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa susu bukanlah sekedar minuman sederhana, melainkan sebuah sistem emulasi yang kompleks dan menakjubkan yang juga menunjukkan efek tindal. Pemahaman tentang emulasi susu dan sifat koloidnya dapat membantu kita menghargai proses alami yang menghasilkan makanan bergizi dan juga menjelaskan mengapa susu memiliki tekstur, sifat, dan penampilan tertentu. Nah, demikian penjelasan singkat dari koloid dengan jenis emulasi cair. Bila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.